Nah, silahkan apabila ada yang ingin bertanya, karena satu kata ini adalah lembaga sekolah riset yang sangat baik hati, begitu. Jadi akan ada voucher souvenir cantik untuk 5 penanya pertama. Dan tidak lupa juga silakan mengisi daftar hadir ya, yang sudah di-share di room chat. Jadi akan ada souvenir cantik untuk 5 penanya pertama. Nah, kami persilahkan boleh raise hand, nanti akan di-unmute begitu. Atau kalau misalnya mungkin bisa unmute sendiri, nah silakan. Saya persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat ya tentang Laklau atau beberapa topik menarik lainnya yang ada kaitannya dengan Laklau. Bisa Izin juga masuk, Mbak. dituliskan ya. Silakan Mas Joas. Ya, Ya, silakan. ini sedikit merespon tadi yang di pernyataan jumlah pikiran kritis yang disampaikan Mas Guntur tadi ya. Ya. Terutama yang dimulai dari soal kehabisan bensin tadi. Ini kan perdebatan antara apakah ada realitas eksternal reality yang bebas dari diskurs itu. Nah, ini memang kritik yang biasa kita terima. Dimulai dari situ ya. Saya ingin menjawab itu dengan mengatakan, bukankah kehabisan bensin itu sendiri menjadi sesuatu yang bermakna sebagai kehabisan bensin, itu kan melalui diskursus. Dan dari situ juga pilihannya banyak, mau sepeda motornya ditinggal, mau jalan kaki, atau beli bensin, cara beli bensinnya seperti apa gitu. Kan kehabisan bensin itu tidak bermakna kehabisan bensin begitu saja. Jadi itu selalu ada mediasi diskursif di situ. Nah, terus terkait dengan kritik terhadap Laklau dan ini, saya setuju dengan itu. Saya belum sempat baca bukunya Mas Amin, belum dapat barangnya juga. Dan itu saya pikir sesuatu yang jamak dilakukan. Kalau baca bukunya Yanis Stavrakakis, judulnya Lacanian Left, itu paman guru saya, Yanis Stavrakakis itu. Guru saya itu David Howard namanya. David Howard itu muridnya Ernesto Laclau. Itu di situ ada korespondensi antara Jason Glynos, Yanis Stavrakakis dengan Ernesto Laclau terkait perdebatan apakah Lacan, psikoanalisis Lacan terkait dengan teorisasinya tentang objek petit A dan subjek, kemudian kaitannya dengan fantasi, itu adalah sesuatu yang produktif untuk diinkorporasikan dalam teori Laclau dan Mouffe tentang diskurs dan hegemoni, khususnya untuk merespon kritiknya Zizek bahwa Laclau dan Mouffe di bukunya Hegemony and Socialist Strategy itu masih bicara tentang subjek posisi, belum bicara tentang subjek dan subjektifikasi yang dihasilkan oleh diskurs itu. Dan itu cukup keras di situ. Disertasi saya sendiri itu mengkritik Chantal Mouffe dan secara tidak langsung mengkritik istrinya supervisor saya, namanya Aleta Norval, itu muridnya Ernesto Laclau juga. Dan kritik saya cukup keras di awalnya. Meskipun di situ di akhir bab pertama saya mengakui bahwa Chantal Mouffe ini bicara tentang koersi dan keniscayaan koersi dalam setiap struktur, termasuk juga itu struktur yang tadi menjanjikan kemerdekaan dan kebebasan itu, apapun itu. Saya cuma mengatakan bahwa ini underdeveloped. Yang keras itu ketika saya mengatakan bahwa Mouffe hanya mengulang hal-hal yang sama dari tahun 90 sampai tahun 2018. Tapi itu diakui sendiri oleh Mouffe. Ada tulisannya, mungkin nggak terlalu populer, terbit tahun 2014, by postscript judulnya. Dia mengakui ada hal-hal lebih jauh yang dia nggak bisa jangkau. Dan itu sedikit kemudian melunakkan kritik saya ke Chantal Mouffe. Dan kemudian terkait dengan yang tadi, tuduhan bahwa Laclau dan Mouffe itu adalah agen
liberalisme, saya pikir saya jadi teringat tuduhannya Norman Geras terhadap Laclau dan Mouffe, dan saya pikir itu sudah dijawab oleh Laclau dan Mouffe di salah satu dan itu dipublikasikan di jurnal dan masuk di buku The New Reflection of the Revolution of Our Time. Dan saya pikir tuduhan Norman Geras ini memang tidak berdasar ya. Tahun 85 itu belum banyak yang membayangkan ketika hegemoni dan sosialis strategi itu ditulis atau dipublikasikan. Tidak banyak yang membayangkan keruntuhan Blok Timur. Blok Timur itu masih kuat tahun 85. Saya masih umur 5 tahun tapi tontonan saya udah perang Irak-Iran waktu itu. Jadi saya masih ingat betul. Tapi Laclau dan Mouffe dan juga bareng-bareng ya dengan beberapa pemikir lain yang sezaman itu sudah mempertanyakan bagaimana respon Blok Timur terhadap gerakan sosial baru. Dulu Blok Timur itu sangat anti loh terhadap gerakan lingkungan di awal-awal akhir 70-an tahun 80-an. Mereka menuduh itu gerakan borjuis. Dan Laclau dan Mouffe itu memproyeksikan bahwa ini adalah gejala lain dari penindasan yang dihasilkan oleh kapitalisme. Dan kalau Blok Timur tidak bisa menginkorporasikan mereka dalam struktur hegemonik yang mereka bangun untuk melawan kapitalisme, ya wassalam gitu. Dan itu terbukti 4-5 tahun kemudian kan, dengan sangat cepat Blok Timur itu runtuh. Nah, bahwa kemudian mereka dituduh sebagai agen liberalisme, saya pikir kritik Chantal Mouffe terhadap liberalisme yang muncul pasca Perang Dingin itu cukup keras untuk bisa membuat Chantal Mouffe itu dituduh sebagai agen liberalisme. Karena dari sisi presuposisi teoritik sendiri itu sudah sangat bertentangan. Liberalisme yang berbasis individualisme itu mempresuposisikan bahwa individu dan subjek itu adalah dua hal yang interchangeable dan keberadaannya itu mendahului the sosial. Sementara Laclau dan Mouffe dan para pemikir poststrukturalis itu melihat subjek itu selalu dihasilkan dari the sosial. Dia tidak pernah mendahuluinya. Dan subjek itu dihasilkan dari the sosial melalui proses namanya kastasi ini atau penundukan. Ini konsep Lacanian yang diinkorporasikan dalam teori poststrukturalisme itu. Jadi saya pikir itu tanggapan saya sebagai salah seorang cucu muridnya Laclau terhadap pertanyaannya Mas Guntur. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Joas. Tadi sudah panjang lebar ya memberikan pendapat begitu, merespons dari Mas Guntur. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Ini bisa saya tampung dulu ya. Kemudian nanti mungkin bisa direspons bersama-sama begitu. Nah, jadi ada pertanyaan di room chat dari Sofaraning. Assalamualaikum, izin bertanya pada narasumber maupun teman-teman lainnya. Bagaimana teori yang diungkapkan Laclau bisa dikombinasikan dengan permasalahan fenomena yang ada? Misalkan ada permasalahan di lapangan seperti kekuasaan yang terlalu kuat pada kepala daerah maupun ketimpangan pada kekuasaan politik di pemerintah daerah seperti penyimpangan kekuasaan yang overpower di berbagai daerah di Indonesia. Mohon penjelasannya, Prof. Nah, ini nanti bisa direspons. Mungkin kita dua penanya atau dari audiens dulu ya, nanti mungkin sembari kita menunggu penanya yang lain. Saya persilahkan Prof. Purwo dan juga Mas Guntur, monggo siapa yang mau lebih dulu merespon. Mas Guntur dulu. Monggo Mas Guntur. Sudah mengalami saya menangkap teorinya saja.
Suaranya terdengar ya, Mbak Siap, Devika? terdengar. Oke, makasih Mas Jonas ya, Mas Jonas. Nah, jadi pertanyaan refleksif saya tadi berangkat dari cara pandang justru logika Laclau atau Santamus minimal dalam konteks ketika dia melihat bahwa negasi internal itulah yang menjadi jantung dari proses posisi teoritik lah katakanlah begitu ya, negasi internal, bahwa keberadaan makna atau keberadaan satu hal ditentukan oleh keberadaan satu hal yang lain di luar dirinya yang sifatnya universal, dan itu konstitutif ya. Konstitutif itu menentukan, jadi kita nggak bisa, diri kita, identitas kita, makna kita nggak akan mungkin bisa hadir kalau tidak ada prinsip dasar dari negativitas internal itu. Nah, saya kemudian berangkat dari sisi itu, lalu kemudian melihat dalam konteks misalnya proses pertarungan, kontestasi politik, yang kalau dalam konteks Laclau kita sebut sebagai pertarungan hegemonik sebenarnya ya. Jadi bagaimana misalnya ya, contoh masyarakat yang notabene dalam tanda petik, karena tanda petik itu karena nanti itu menjadi diskursif lagi dan itu sifatnya tidak akan final ya. Misalnya masyarakat yang kita hari ini kita pandang sebagai masyarakat tertindas, orang digusur, ya orang dianiaya, orang kemudian dikriminalisasi atau orang. Nah, kalau dalam konteks pembacaan memakai prinsip Laclau dan negatif internal, maka sesuatu itu juga sifatnya temporal. Sesuatu itu juga tidak esensial bisa dimengerti tanpa kemudian kita melihat dalam partikularitas makna yang lain. Sehingga bisa saya katakan bahwa apa yang disebut tertindas bisa juga dimaknai berbeda oleh orang yang menindas, orang yang ditindas, oleh orang lain yang melihat ditindas secara langsung ataupun apapun ya. Nah, kalau dalam konteks itu maka kalau merefleksikan itu dalam konteks katakanlah asumsi teoritik, maka sebenarnya teori Laclau itu bisa sangat digunakan, sangat enjoy dan sangat menarik digunakan oleh penindas itu sendiri. Gitu refleksi saya ya. Jadi misalnya ketika kita menyuarakan demi rakyat, kita berjuang benar bahwa ada masyarakat yang digusur, dibunuh, ya misalnya gitu ya. 65 itu ada 3 juta orang, jutaan yang diperhitungkan antara 500.000 sampai jutaan orang dibunuh gitu. Kemudian kita membela mereka atas nama rakyat misalnya. Kemudian penguasa akan mengatakan apa? Yang sering kita lakukan ketika kita aksi. Dan saya mungkin pengalaman sering kali diucapkan itu berkali-kali oleh penguasa adalah, rakyat yang mana? Atas nama rakyat siapa? Kan gitu kan. Jadi apakah kemudian saya katakan penguasa itu menggunakan skema Laclau enggak? Dia mungkin nggak tahu Laclau, tapi itu skema Laclau bahwa maknanya akan ditentukan oleh seberapa jauh orang-orang itu menggunakan partikularitas yang lain untuk menentukan makna tentang penindasan rakyat tadi. Ya. Orang yang kemudian tidak siap di dalam konteks menjawab pertanyaan penguasa itu lalu gagap gitu, sehingga oh iya ya ternyata ketika gagap kemudian penguasa menggunakan tadi siasat hegemoniknya, sehingga oh ya saya tak pantas membela rakyat karena yang saya bela ternyata kelompokmu saja misalnya dituduh oleh penguasa, ternyata kamu subversif ya. Nah, negasi dalam konteks prinsip doktrin relasi internal dalam konteks itu bisa dimanfaatkan. Memang benar bahwa dia terbuka untuk bisa dimanfaatkan karena itu sesuatu yang nggak bisa embedded pada identitas tertentu ya, karena skema Laclau jelas begitu, sifatnya selalu kontingen, selalu bahkan kalau Pak Purwo tadi bilang selalu paradoks gitu loh, selalu ambivalen bahkan dalam sisi tertentu ya. Jadi itu yang kalau dalam bahasa Mas Jonas mungkin asumsi ini tidak dalam makna intensi atau atensi ya. Saya kemudian ada perencanaan kemudian menggunakan orang-orang yang pro liberalisme mengundang Laclau dalam konteks personal ya, akademik, kemudian mereka dikatakan digunakan agar mereka mempropagandakan. Katakanlah seperti Berkeley Group ya, atau mafia Berkeley misalnya digunakan oleh Orde Baru di dalam konteks propaganda ekonomi misalnya gitu ya. Nah itu mungkin tidak sebegitu. Tetapi yang saya katakan adalah bahwa the death of author, matinya penguasa. Laclau sudah mati ketika dia melontarkan gagasannya. Kalau sepakat pada konteks semacam itu, jadi
ketika dia melontarkan gagasan skema tentang negasi yang diterima, ya, meskipun ini tidak sesuatu yang baru, sebenarnya sudah di Derrida sudah lakukan, kemudian sebelum Hegel juga sudah lakukan itu, gitu. Jadi itu tidak sesuatu yang baru. Tetapi kalau misalnya pengandaiannya, kalau dia menggunakan skema itu, artinya struktur itu yang menentukan subjek. Nggak ada esensial subjek, ya. Yang ada posisi subjek yang ditentukan oleh bahasa, yang disebutkan diposisikan oleh struktur, ya, yang kemudian melingkupinya. Kalau dalam bahasa Lacan atau dalam beberapa penerjemahan penafsir Lacan disebut sebagai jejaring, gitu. Kita sudah dilingkupi oleh jaringan-jaringan makna, sehingga siapa yang jaringan makna yang terkuat bisa memunculkan nodal point yang kuat, istilah penetapan makna yang kuat, maka dia bisa hegemonik. Karena juga selaras dengan kajian analisis diskursivitasnya Lacan, sekaligus ketika kita mewacanakan satu hal, maka sebenarnya dia mengeklusi hal yang lain. Nah, apakah ini tidak bisa digunakan skema itu oleh kekuasaan? Bisa, sangat bisa. Jadi padahal spiritnya ini ya, spirit dari kekuatan gerakan sosial baru adalah rekonstruksi sekaligus refleksi sekaligus pembenahan terhadap kekurangan-kekurangan pilihan-pilihan teoretik masa lalu. Misalnya ya skema perjuangan kelas, ya, atau juga kritik atas analisisnya Gramsci, ya, tentang hegemoni, meskipun memakai itu tapi kemudian dielaborasi oleh Lacan dalam tilian-tilian yang lebih radikal misalnya gitu, ya. Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa bisa jadi bahwa memang agen dalam makna ini adalah skema ini bisa digunakan, dan ini persis ketika kita pada waktu Orde Baru, tuntutan kita kalau dalam konteks politik itu namanya kemudian diserap, ya. Dalam politik itu kan apa tuntutan warga diserap, tapi kemudian diartikulasikan ulang, diterjemahkan di dalam praktik diskursif yang berbeda. Saya meneliti itu di saya misalnya tentang isu rekonsiliasi, ya. Isu rekonsiliasi, kalau saya memakai bahasa politiknya itu memakai preferensi, ya. Penguasa sama-sama memakai preferensi demokrasi, penguasa sama-sama memakai preferensi hak asasi manusia, preferensi lain adalah misalnya agama dan juga demokrasi, ya. Kekuatan masyarakat sipil yang juga menawarkan inisiasi dalam konteks rekonsiliasi juga menggunakan preferensi hak asasi manusia, demokrasi, agama, bahkan isu-isu kebebasan sipil sama, ya. Mereka menggunakan hal sama, artinya nodal point yang sama, tetapi dalam satu diskursivitas yang berbeda atau praktik diskursif yang berbeda. Misalnya kita memperjuangkan rekonsiliasi agar penegakan hak asasi manusia dan isu-isu masa lalu bisa diselesaikan secara demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Penguasa bisa menggunakan cara hak asasi manusia bahwa orang-orang yang menginisiasi itu justru akan membentuk satu political memory yang membangkitkan situasi luka masa lalu. Yang luka masa lalu kita tahu, misalnya dia mengasumsikan ini, luka masa lalu itu artinya bahwa ada proses politik di mana di situ ada pelanggaran hak asasi manusia, dan tuduhannya kemudian bukan pada negara, tapi tuduhannya misalnya pada kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai komunis atau orang-orang yang pro komunis atau orang-orang yang dianggap komunis. Ya, jadi mereka menggunakan hak asasi manusia sama persis, tetapi dalam partikular relasional makna yang beragam. Nah, kalau saya menggunakan Lacan, misalnya andai kata ya, asumsi saya menggunakan cara Lacan, aku kejar lagi, aku siasat lagi dengan cara menggunakan partikularitas lain juga untuk menetapkan makna baru. Mereka juga menggunakan Lacan sebenarnya, meskipun dia nggak tahu tahu persis dengan Lacan. Ya, maka saya katakan agen dalam hal ini bukan agen otonom yang sifatnya intensionalitas atau atensi, ya, seolah-olah ada orang dipaksa digunakan dia sebagai agen, kemudian misalnya mereka, ayo kamu pro terhadap liberalisme, gunakan propaganda liberalisme, bukan begitu. Tetapi yang selalu jangan-jangan ini bisa jadi ilmu ini akan justru dirayakan oleh kekuatan-kekuatan dominan itu di dalam konteks membangun siasat-siasat diskursivitasnya, bukan oleh kita yang dulu berinisiasi ini sejak 80-an, 70-an awal, 70-an akhir 80-an, kemudian membangun kekuatan-kekuatan ini atau analisis baru teoretik ini untuk melawan dominasi-dominasi baru yang lebih hegemonik misalnya. Ya. Jadi ilmu ini bisa diserap oleh kekuatan dominan, ilmu ini juga bisa digunakan oleh kita. Nah,
Sejauh mana kemudian hanya pertarungan untuk fiksasi makna ini yang kemudian berhasil. Nyatanya sekarang misalnya ya kapitalisme masih kokoh, kekuatan-kekuatan penguasa oligarki masih kokoh. Ya, ya meskipun Laklau digunakan oleh Mas Amin, ya Mas Amin belum bisa meruntuhkan kekuatan oligarki itu, gitu ya. Dalam makna tertentu. Justru oligarki itu seringkali menggunakan skema pikirnya Laklau, meskipun dia tidak tahu persis Laklau itu siapa. Dengan cara apa? Dengan cara membangun tadi. Ya. Makna sesuatu hal akan berada dengan keberadaannya akan ditentukan secara konstitutif dengan makna lain, dan dia digunakan sebagai siasat. Nah, catatan refleksif ini sebenarnya penting dilakukan karena ini maksudnya Laklau ini senjata, tapi senjatanya bisa makan tuan kulit kita. Dengan begitu malah justru merayakan liberalisme gitu. Dalam konteks agen tanda petik ya, itu justru bisa dirayakan oleh mereka. Ilmu ini sesuatu yang sangat menarik, ini digunakan oleh mereka, dan itu tidak impossible, itu mungkin, itu kontingent sesuai dengan kapasitas Laklau atau teoretik Laklau atau diskursivitas Laklau yang mengatakan bahwa itu sangat kontingent, itu sangat sifatnya relasional, tergantung dari kekuatan-kekuatan itu mampukah membangun ini posisi-posisi partikularitas yang kemudian dihimpun menjadi fiksasi menjadi hegemonik gitu. Nah, ini catatan saya. Sebenarnya tidak sepenuhnya bahwa terbukti atau enggak, karena saya belum meneliti ini secara empiris atau penelitiannya belum, tetapi refleksi saya terbangun dari istilahnya kritik imanen ya. Saya bukan kritik empiris, tapi kritik imanen dalam teori Laklau sendiri, terutama dalam jantung teorinya yaitu negativitas internal. Itu Mas Yonas. Nah, untuk yang lain saya kira Pak Porwo yang tadi sebentar, saya boleh nanggapi sedikit yang dari Mas Guntur. Ya. Nah, saya pikir yang dikatakan Mas Guntur itu yang dilakukan oleh Chantal Mouffe di buku On the Coercion tahun 2013. Karena dia mengatakan ya kita belajar dari bagaimana neoliberalisme membangun hegemoni. Kalau ini pertarungan hegemonik, ya kita harus pakai strategi hegemonik. Ya. Jangan berpretensi bahwa karena kita merasa nilai yang kita perjuangkan adalah nilai universal, terus kita bisa menang tanpa menggunakan strategi hegemonik gitu Mas. Nah, itu eksplisit dikatakan dielaborasi oleh Chantal Mouffe bahwa ini bisa dipakai siapa saja. Dan kita yang terbaik, contoh terakhir itu adalah neoliberalisme dalam bentuk New Labour-nya si Tony Blair itu. Ini dalam konteks Inggris ya, tentu saja yang dia ini. Jadi sebetulnya ajakannya kalau mereka bisa menang membangun hegemoni dengan strategi ini, ya kita melawannya juga dengan strategi hegemonik dong. Jangan kemudian kita berpretensi kebenaran yang kita bawa itu objektif, total dan permanen di luar hegemoni. Yang kita mau bangun itu hegemoni baru kok. Itu ya. Oke, baik Mas Joas. Terima kasih atas respon cepatnya ya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi gitu diskusinya. Dari Mas Guntur tadi sudah merespon. Nah, selanjutnya monggo Profesor Purwo. Oke, untuk Mbak Sofaraning ya. Saya kira langkah pertama kita harus membuka pintu untuk menjadi penganut Laklau, bahwa realita itu isinya adalah wacana. Dan kalau faktanya ada orang kuat, itu pasti ada wacana-wacana yang menjadikan dia kuat. Nah, sayangnya selama ini studi-studi politik kan tidak mulai dari menelaah di balik praktek politik dominatif atau ketemunya orang kuat itu selalu ada, maksud saya itu software atau perangkat lunak berpikir sama-sama. Misalnya, orang kuat itu jangan-jangan hanyalah konsekuensi dari cara pikir patronase, bahwa ada patron, ada klien. Patron itu mencukupi kebutuhan klien, ya, narasi itu sangat kuat sehari-hari. Dan kalau kita nalar pikirnya itu ada patron, ya ada orang kuat itu keniscayaan gitu. Sehingga orang yang cara pikirnya patronage itu ya ini nggak ada masalah gitu. karena memang wacananya adalah mengglorifikasi atau membuat prominent orang yang memang punya potensi prominent gitu. Nah, ini praktek-praktek diskursif yang menjelaskan adanya tokoh-tokoh dominan itu saya kira ada banyak sekali, dan karena kita tidak mengkaitkan
yang kenyataan empirik ya, bahasa permukaan tadi, pengamatan permukaan itu dengan silang menyilang wacana yang menghasilkan ya niscaya gitu. Jadi penjelasannya di pasal pertama menjadi penganut Lackland ajarannya Lacklau itu ya kita harus membongkarnya dari praktek diskursifnya. Dan kita tidak terbiasa sehingga yang kita bicarakan adalah aktornya. Padahal aktor itu kan konsekuensi dari wacana. Tidak bersedia ya. Kalau tidak bersedia ya kemudian malah marah gitu. Padahal kalau teorinya dipakai lalu jelas lalu ya ini saya itu. Jadi pemetaan wacana itu menghasilkan kita bisa make sense terhadap apa yang terlihat di permukaan dan juga politiknya orang dominan itu kita bisa baca karena niscaya dia akan mengarungi itu. Contoh lain ya, orang dominan itu menjadi misalnya selain cara berpikir kita yang patronase, kita membuat pretensi atau punya ilusi bahwa pemilu yang menghasilkan orang-orang kuat itu adalah one man one vote dan itu kesetaraan. Itu wacana bohong dan terkonfirmasi bohongnya dan kita nggak sadar bohongnya karena kita dibuai oleh wacana gitu. Dengan one man one vote itu seolah-olah kan kesetaraan. Yang punya modal tetap putar modalnya gitu. Pak Brewok itu tetap sambil memimpin partai demokrasi gitu. Partai Nasional Demokrat ya. Jadi praktek kapitalis itu menyembunyikan kapitalismenya justru dengan jargon one man one vote dan itu kesetaraan. Bisnisnya tidak tutup, main kuasanya itu bisa dilakukan dengan media massanya diputar dari hari ke hari, mempengaruhi otak kita. Sambil kita digiring dengan ilusi, kita ini one man one vote, keadilan, dan keadilan itu pada level kesempatan bukan hasilnya. Nah ini wacana-wacana yang terjadi itu kemudian kita mempertanyakan, padahal kalau tadi kita bongkar wacananya, oh iya ya, nah, sehingga kalau memang ini prakteknya itu ditopang oleh diskurs, counter diskursnya apa? Nah, kita tidak pernah membikinkan counter diskurs. Saya kasih contoh konkret. Ini kan dibicarakan sebagai new social movement ya tadi ya Mas Guntur ya. Alternatifnya adalah new social movement dan new social movement itu misalnya ada kejayaan memanggil dan terusnya itu contoh-contoh new social movement. Tetapi kejayaan memanggil itu targetnya diskursif tapi hanya satu hentakan berikutnya nggak bisa gitu. Ya, ini Mas Willy yang kemarin kita punya diskusi misalnya itu. Nah, karena tadi kita tidak menggunakan teori new social movement, lalu kemudian yang hadir itu hanya memobilisasi dukungan untuk tampil di hari itu. Lalu ya seolah-olah satu hentakan wacana itu mengartikulasikan gagasan sesaat itu mengubah keadaan. Padahal wacananya kan sudah menghegemoni cara kita berpikir gitu. Jadi jejak berpikirnya itu menjadikan harusnya kita kemudian tidak marah-marah. Syaratnya adalah kita mengikuti Lacklau salah bikafah gitu, sehingga urutan bertanya menjadi lebih. Jadi ini sebenarnya literasi metodologi yang menjadikan kita meratapi praktek dominasi karena seolah-olah dominasi itu hasil kerja orang. Iya sih hasil kerja orang, tapi hasil kerja orang mewacanakan terus-menerus dari berbagai arah, sehingga dominasi itu menjadi tak terelakkan. Nah, kalau praktek yang dominatif silang menyilang wacana itu tadi ada counter wacana ini nggak ada yang mobilisasi, sehingga mungkin wacana-wacana tadinya seolah gerakan, ya akhirnya juga digembosi karena sebagai contoh tadi liberalisme yang ketika ngomong adil itu ada adil dalam kesempatan bukan adil dalam hasilnya. Ini sudah adil, semua dikasih kesempatan yang sama gitu. Dan karena ketika adil itu kemudian kita sudah asumsikan sudah selesai, faktanya tidak adil. Nah, yang adil itu yang dikawal dalam cara berpikir liberal itu adalah kesempatannya, bukan hasilnya. Nah, ada banyak hal yang artinya kalau kita bongkar wacana-wacana yang mengelilingi praktek dominatif, dalam ini ada tokoh-tokoh yang kuat dan seterusnya. Kuatnya itu pada level bantal narasi, bantal diskursifnya itu yang saya kira harus dibongkar gitu.
dan kalau mau lebih jelas itu ya ikut sekolah atau ikut masuk kelas angkatan berapa nanti Mas. Ini tak ajari marketing ya. Lalu aku jadi juru pemasaran. Lalu yang lain dari Mbak Nur Halina mengimplementasikan etika politik. Nah, memang muara dari teorinya Laklot dan grupnya ini ya memang etika, tetapi etika bukan sebagai sopan santun, bukan etiket, tapi etika sebagai komitmen moral yang dikawal lagi dengan diskurs gitu. Nah, praktek etis yang mencerminkan terartikulasi dalam wacana itulah yang menjadikan narasinya diskurs itu menjadi politikal. Karena etikal wacana itu selalu membawa muatan-muatan etis, dan kalau muatan etisnya yang diusung wacana satu dengan wacana yang saling memperkuat, lalu menjadikan peluang untuk mengkoreksi keadaan dengan mobilisasi etik. Nah, karena kita tidak pernah tidak terlalu rajin, tidak terlalu sepakat seksama mengelola komitmen etika publik itu ya, kalau kemudian simpang siur, lalu kemudian ada berita heboh, lalu kita heboh ribut, lalu kemudian mobilisasi atau merajut komitmen etik itu tidak menjadi gaya perpolitikan di negeri ini. Nah, oleh karena itu saya kira nanti Mas Juwas kalau bersedia itu dia sedang komitmen etik itu sebagai konsekuensi dari kegiatan keilmuan, rezim kebenaran yang kemudian muaranya revolusi komitmen etik itu yang sebetulnya disediakan oleh metodologi ini, tetapi detailnya kayak apa, bagaimana mereproduksi nilai etik itu yang kita masih gelagapan. Sebagai contoh ya, tadi malam itu saya sowan ke Mas Samsul Arifin, kayak Samsul Ma'arif, sorry. Kenapa sih etika Pancasila itu kok nggak ada bekasnya gitu? Lalu memang sudah ada narasi mata pelajaran Pancasila harus ini dan itu, tetapi ketika kita lacak itu memang engagement untuk mereproduksi komitmen etik itu tidak ada. Karena apa? Ketika mata kuliah kewarganegaraan diajarkan itu ya kewarganegaraan adalah. Kalau ini ada tidak adil, lalu kita harus ngomong apa? Harus melakukan apa? Itu tidak menjadi tuntutan dalam pembelajaran. Sehingga etika itu nggak mengubah kenyataan, karena etika itu hanya deretan norma etik. Nah, etika yang tidak direproduksi menjadi dalam aksi, itulah yang kira-kira menjelaskan. Sehingga kalau kita banyak keserimpet pelanggaran etik, ya memang kita ketika membicarakan wacana itu seolah-olah atau kita tidak sanggup membuat wacana yang satu dengan yang lain itu saling menyempitkan peluang untuk bermain-main. Misalnya wacana civil society, asumsinya kan komitmen etik civility, keberadaban itu yang menjadi nada dasarnya. Tetapi ada dalam rangka keberadaban dibuat kebebasan, lalu kebebasan untuk memaki-maki yang lain itu yang dikedepankan, sehingga etikanya lah etika bingung ngadepi hoax, bukan etika untuk saling memberikan peran, dan kemudian etika publiknya ya hanya etika bebas ngomong, bukan etika menghormati omongan orang lain, dan kemudian mencegah munculnya hoax dan seterusnya. Ini keterkaitan antara diskurs dengan reproduksi etik itu sebetulnya ada jalannya kalau kita dalami teorinya Laklot, dan kemudian perlu orang yang mereproduksi praktek-praktek etis dengan kepiawaian membuat diksi, kepiawaian membuat hashtag dan seterusnya, itu menjadi penting, dan justru orang-orang yang mengeksasi itu kalau ada itu kepentingan bisnis, bukan kepentingan untuk bikin demokrasi. Bahkan lembaga survei kan juga lembaga untuk pemenangan seseorang, bukan untuk memastikan demokrasi itu tegak. Jadi ada banyak hal yang saya kira dibidik oleh Mbak Nur Halina, tapi sekali lagi saya tidak bisa menjawab untuk sampai tuntas, karena untuk itu lagi-lagi harus ikut sekolah di satu kata. Saya kembalikan ke Mbak Davita.
Devita, sorry. Ya, terima kasih Prof atas respon dan juga diskusinya. Nah, ini ada dua penanya lagi gitu ya yang sudah menuliskan pertanyaan dan tanggapannya di room chat. Akan saya bacakan. Yang pertama dari Tommy Bonbalan. Izin bertanya, seperti yang tadi dijelaskan, jika ada dua kelompok yang bertentangan sama-sama menggunakan pemikiran Laclau dalam kontestasi politik, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Andrew. Halo, saya Andrew. Maaf, tidak bisa menghidupkan video dan suara karena sedang di perjalanan. Saya izin bertanya mengenai cara pandang Laclau dalam mendefinisikan populisme dalam praktek diskursif. Bagaimana konsep populisme dan hegemoni dalam ranah demokrasi yang diskursif? Apakah pertarungan hegemonik justru melahirkan populisme new era neopopulisme? Matur suwun, Pak. Nah, tadi jadi kita sudah punya 5 penanya di sini ya. Jadi yang pertama tadi Mas Joas, kemudian Mbak Sofa Raning, yang ketiga Mbak Nurhalina, yang keempat Mas Tommy Bonbalan, dan yang kelima Mas Andrew. Nah, silakan untuk dua penanya atau juga dengan Mbak Nurhalina yang tadi sudah direspon oleh Prof. Purwo. Monggo ada dua penanya yang belum direspon oleh Prof. Purwo. Monggo, Prof. Atau mungkin mau Mas Guntur dulu. Mas Guntur dulu lah, saya tak ambil napas dulu. Siap. Monggo Mas Guntur. Nah, pertanyaan borongan ya. Iya, pertanyaan borongan sekali dan butuh renungan dan nawas Pak Purwo. Yang jelas gini, tanpa kita harus mengatakan ada pertarungan, wacana itu sebenarnya dalam imanensinya wacana atau diskursus hukum intrinsik wacana itu kan mengeksklusi yang lain ya. Mengeksklusi wacana yang lain. Contoh sederhana lah, kalau kita di Zoom ini tiba-tiba ada yang bersuara sebagai narasumber, tiba-tiba semua peserta ini bersuara kan jadi nggak ada narasumber kan? Kan narasumber sebagai makna nggak ada karena semua menjadi narasumber gitu. Artinya sebenarnya pertarungan itu semacam itu. Maka kemudian sang moderator atau pembawa acara akan bilang mohon untuk diam, mohon untuk di silent. Akhirnya dieksklusi untuk tidak boleh berbicara. Lalu kemudian ada renungan. Wah, itu nggak etis kalau ada orang ngomong, terus ada orang baru ngomong, kemudian orang lain ngomong. Lalu ada pertanyaan dengan gaya Laclau. Lah yang etis itu kayak apa? Menurut etisku kayak gini kok. Nah, etis itu ya semua ngomong, gitu ya. Semua ngomong itu etis bagi saya. Lalu kemudian lari-larinya, itu secara teknik ya nggak terdengar. Wah, ada memakai secara pragmatis teknis ya. Kalau suara pengomong, soundnya nggak akan tertangkap pembicara. Tetapi kan, ya apakah istilahnya gini? Persoalan-persoalan itu akan menjadi apa ya namanya, menjadi pembicara itu ya kalau tertangkap tujuannya untuk apa? Tertangkap agar orang mendengarkan dan tahu posisinya. Itu sebenarnya wacana pembicara atau wacana moderator untuk meminta teman-teman itu bagian eksklusi dan kontestasi itu sebenarnya. Karena sebenarnya teman-teman kalau mau jujur ya, ada potensialitas di mana teman-teman ya pengen ngomong kan secara seperti pembicara ini gitu. Nah gitu. Jadi kalau di dalam contoh-contoh yang kecil atau common sense kecil kayak gini sebenarnya bisa dikatakan demikian. Jadi, nah kalau yang musuh, yang kawan berkontestasi atau melakukan bentuk wacana serupa dengan pelaku, ya terus akan terjadi pertarungan wacana loh dalam bahasa politik ya. Ya terjadi harus praktek diskursifnya terjadi terus menerus. Kalau dalam konsisten dengan hukum Laclau atau prinsip Laclau ya itu tanpa batas. Fiksasinya temporal kok. Kalau ada orang kemudian Pak Purwo tadi bilang, misalnya Prof. Purwo bilang tak hera nafas, dia mengambil posisi untuk diam, silent gitu. Jadi mengambil partikularitas yang silakan Mas Guntur. Jadi saya mengambil posisi hegemonik wacananya, minimal sound saya lebih terdengar karena ada yang lain silent.
tiba-tiba Pak Purwo juga ngomong berbareng dengan saya, maka yang terjadi nggak akan terjadi ini teman-teman fokus bicara atau mendengarkan secara lebih baik dan yang lainnya. Lalu kemudian moderator bilang, Mas Guntur sudah selesai bicaranya, silakan Pak Purwo gantian. Nah itu juga menginstruksi saya. Jadi kontestasi akan terjadi dimanapun, kontestasi wacana dalam gradasi yang kecil, yang besar. Cuma persoalannya pandangan-pandangan politik yang tadi dibilang Mas Amin di awal, yang konvensional menganggap bahwa pertarungan politik itu ada aktor yang sedang bicara, kemudian di situ secara intensi aktor itu otonom memunculkan gagasan-gagasan politik yang berbeda. Satu sisi juga aktor-aktor politik yang otonom tadi memunculkan gagasan-gagasan yang berbeda, lalu kemudian terjadi kontestasi. Itu kan pandangan. Padahal kontestasi itu hukumnya internal. Kalau dalam bahasa Laklok kan negasi internal. Nah, internalnya dalam makna dalam bahasa itu sendiri sebenarnya ada hukum-hukumnya. Hukumnya apa? Negasi internal tadi, negativitas internal tadi. Gitu loh. Jadi tapi negasi internal itu artinya tadi yang saya katakan eksternalitas, ya, dalam bahasa tertentu itu menentukan makna dari kita, ya. Laptop ini di depan saya menentukan makna bahwa saya sedang berbicara online. Kalau nggak ada laptop di ruangan ini, nggak ada sambungan Zoom saya orang gila. Ngomong sendiri di ruangan saya sendiri dan ngapain ngomong kayak gini sendiri dan tidak ada pendengar, tidak ada pengundang, tidak ada ruang Zoom, ya orang gila. Kemudian menyebut bahwa saya pasti orang gila karena nggak ada sesuatu partikularitas atau makna lain yang menentukan bahwa saya sedang mempresentasikan atau saya menjadi narasumber dalam sebuah Zoom diskusi gitu. Itu artinya gitu ya. Itu prinsip saya. Terus yang lain saya lupa Mbak Devita, mungkin perlu dibacakan lagi yang lain tadi. Yang pertanyaan yang penting, mungkin saya menjawab 1, 2, 3 mungkin Mbak Devita. Maaf, ternyata saya sedang mute. Jadi ya. tentang populisme. Jadi Andrew ya, bagaimana mengenai cara pandang Laclau dalam mendefinisikan populisme dalam diskursif? Bagaimana konsep populisme dan hegemoni dalam ranah demokrasi yang diskursif? Apakah pertarungan hegemonik justru melahirkan populisme new era atau neopopulisme? Berat, pertanyaannya berat ya. Tapi ini saya menjawab secara ringkas ini. Jadi fenomena populisme sebuah fenomena apakah benar-benar baru dalam konteks dalam konteks politik ya. Kita skupnya politik mungkin ya. Nah, ya sebenarnya tidak juga, tapi definisi atau kategori itu kan kadang-kala muncul baru kemudian ya. Misalnya ada new populisme, ada populisme, ada macam itu kan muncul ketika sebuah komunitas politik atau orang atau subjek atau teoretik menyebutkan itu sebagai populisme. Tapi sebenarnya fenomena populisme itu ya hidup dalam ranah yang zaman dulu di era bahkan di era Socrates, bahkan ya di era sofisme, di era Plato itu sudah ada gitu loh. Dalam era kerajaan kecil polis-polis di Yunani itu sudah ada populisme gitu. Cuma persoalannya kan gini, populisme itu dalam konteks kalau saya memakai non-Laclaudian ya, konteksnya apa sih populisme berkembang sebagai bagian dari antitesa kan, kritik juga ya, kritik atas misalnya ya, atas elitisme, atas kekuatan-kekuatan dominan yang pada waktu itu, terutama kritik juga atas hegemoni kapitalisme melalui jargon-jargon neoliberalismenya yang kemudian sebenarnya itu tidak hampir sebagian besar tidak merealisasikan dari tujuan ya sebagai mensejahterakan rakyat, kemudian memberi demokratisasi macam-macam ya. Tapi justru itu melahirkan banyak anomali, banyak persoalan-persoalan di masyarakat dan kritiknya itu menjadi populisme. Dan mereka intinya populisme tidak percaya pada hal-hal yang sifatnya adalah tadi patron klien, itu nggak percaya ya sebagai bagian. Tapi populisme dalam konteks yang tidak bisa didefinisikan secara tunggal bagi saya ya, populisme itu berkembang beragam ya. Jadi beragam dalam kontestasi dan diskursivitas yang beragam pula gitu. Jadi maka populisme itu sebenarnya yang paling banyak memberikan effort dalam analisis ini bukan Laclau ya, tapi Chantal Mouffe sebenarnya ya. Terutama buku-buku tentang populisme ya, tentang populisme itu Chantal Mouffe. Terus juga saya kemarin suruh memberikan
semacam narasumber populisme kiri ya di Chantal Mouffe yang ditulis oleh Chantal Mouffe. Nah, itu juga mengatakan apakah populisme itu sesuatu yang tanda petik ya dalam kacamata kita sesuatu yang buruk, merusak demokrasi, atau populisme itu bagian dari proses demokratisasi, atau populisme sebagai konsekuensi dari demokrasi, ya itu ya. Itu kita tidak bisa merumuskan secara determinasi ya, secara determinan artinya secara kausa sebabnya itu tidak linear gitu. Tetapi bahwa populisme sebagai satu fenomena berkait dengan itu, berkait dengan proses demokratisasi, berkait juga dengan proses tadi yang dimaknai oleh si Laclau sebagai bagian artikulasi politik yang sebenarnya tidak perlu kita tolak menurut Chantal Mouffe ya, tidak perlu alergi. Memang ini ya, memang ada kekhawatiran gelombang populisme ini akan tanda petik merusak etika demokrasi, merusak struktur demokrasi, atau bahkan antitesis menjadi anarki ya dalam konteks politik. Tetapi bagi Mouffe, bagi Chantal Mouffe ini nggak penting. Cuma perlu bahwa populisme itu harus diisi, dimanfaatkan sama persis sebenarnya teorinya tentang liberalisme tadi ya. Laclau dan Mouffe tidak menolak liberalisme sebenarnya, tapi menggunakan nalar logik liberalisme itu secara lebih radikal. Gitu. Sama seperti dia nggak menolak hegemoni dalam makna imanensinya sebenarnya, tapi dia menggunakan hegemoni dalam konteks hegemoni baru ya, bahwa praktik siasat hegemoni yang dilakukan oleh kekuatan dominan itu ya harus kita gunakan bahwa dengan cara itu. Kalau dia menggunakan diskursivitas, kita pun orang-orang pejuang ya sosial movement itu juga bisa menggunakan gitu. Sama juga dengan populisme. Kalaupun orang jangan alergi tentang populisme bisa kita manfaatkan sejauh kita bisa manfaatkan itu secara lebih radikal dan plural ya dalam posisinya teori Laclau dan Mouffe. Tetapi sejauh yang plural dan radikal itu apakah menjamin itu ya itu sifatnya esensial ya. Ya gimana kita ikut otak kita itu sudah penuh dengan apa, jaminan itu kan artinya ada pegangan ya. Jaminan itu kan pegangan yang pasti lah katakanlah. Apakah pertanyaan itu tentu tidak mudah kita jawab ya. Apakah ketika kita juga menggunakan secara imanens peluang-peluang atau siasat-siasat yang digunakan oleh populisme, sedangkan satu sisi populisme juga punya peluang yang destruktif ya terhadap bangunan etika politik, bangunan prinsip-prinsip politik yang dalam tanda yang tertentu mungkin dianggap mapan itu gitu. Jadi itu sebenarnya dinamik ya, pertarungannya kan dinamik ya. Kalau saya meminjam Chantal Mouffe, memang dia tidak terlalu alergi dan tidak terlalu takut, tidak perlu khawatir tentang populisme. Populisme bisa dimanfaatkan atau digunakan, disiasati, diartikulasikan dalam kepentingan demokratik radikalnya dia. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guntur. Selanjutnya Prof. Purwo. Oke, terima kasih. Yang dari Mas Tommy, ini kalau sama-sama menggunakan Laclau, lalu kontestasinya bagaimana, lalu maknanya gimana gitu. Makna itu kan ditentukan oleh detail perwacanannya. Katakanlah tadi sama-sama menggunakan kata atau menggunakan jargon populisme, isinya bisa beda gitu. Artinya sama-sama menggunakan metodologi atau ajarannya Laclau, ya bisa bertengkar juga di antara mereka gitu. Jadi kalau kemudian ini sekalian saya menjawab Mas Andrew, kalau misalnya dalam kontestasi wacana sama-sama menggunakan cara berpikirnya Laclau itu ada dinamikanya, ya bisa jadi apa yang disebut sebagai neopopulisme tergantung juga mana neonya itu apa gitu. Jadi apa namanya, kita harus hati-hati supaya tidak lulusan. Tapi intinya begini, kalau Laclau itu kan sebagai tadi neo-Marxis, gerakan itu tidak gerakan antar kelas, struktur kelas, tapi struktur pemaknaan yang dilakukan, yang digeluti itu. Dan kalau memang dinamikanya kontestasi wacana itu terus-menerus bergulir, ya apapun definisi dari neopopulisme kalau dalam konteks diskusinya adalah itu, ya terjadi gitu.
Jadi kalaulah sama-sama menggunakan apa namanya teorinya Laclau, lalu bertengkar dan seterusnya, ya itu justru yang diteorisasikan oleh Laclau gitu. Dan kemudian proses rebutan makna itu kan praktek, dan itulah yang kemudian konsensus tanpa menggunakan kata gitu. Jadi proses mereproduksi makna itu yang jadi penentunya gitu. Jadi itu malah justru ini saya, dan kalau memang mau mendalami itu ya silakan disimulasikan dalam praktek, karena saya nggak punya eviden yang dimaksudkan, datanya tidak jelas, lalu saya nggak bisa melacak runutan pembicaraannya. Jadi cara pandang dalam mendefinisikan sesuatu itu ada persoalan-persoalan diksi, persoalan grammarnya ya, gramatikal untuk bisa making sense terhadap realita itu. Kata ya itu kalau ditranskrip sama-sama huruf Y dan A, tapi ketika ngomongnya ya gitu, beda semua gitu. Sehingga cara mengatakannya beda itu maknanya berbeda. Jadi problem kita yang tidak terbiasa dengan analisis wacana, apalagi kita sudah terikat dalam definisi operasional, ini terutama untuk yang menulis skripsi, tesis. Kalau sampai menggunakan teori ini, lalu di sana ada definisi operasional sendiri, ya justru itulah esensialisasi dengan bentuk membuat definisi konsep definisi operasional, karena maknanya itu justru harus dirunut di dalam praktek kebahasaan yang ada gitu. Nah, karena kita masih terbiasa melihat realita dari luar, teks itu selalu dilepaskan dengan konteks, lalu realita itu dipisahkan dengan nilai. Nah, itu memang agak sulit, dan mungkin ya untuk bisa paham itu ya memang harus sekolah di situ. Sekali lagi saya belum alumni, jadi saya belum bisa mengatasnamakan ajaran sekolah satu nama. Saya kemudian. Baik, terima kasih Prof. Purwo atas responsnya. Jadi memang nampaknya semakin kita mendiskusikan, semakin tidak final diskusi kita ya. Saya pun sebenarnya sudah punya pertanyaan, tetapi ini sudah jam 12 lewat, nampaknya saya harus ikut kelas Laclau lagi nih Mas Amin. Karena semakin kita diskusikan, semakin tidak selesai kita diskusikan. Itulah Laclau ya. Nah, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan juga pemahaman ya yang telah disampaikan tadi dengan sangat baik oleh Mas Guntur dan juga Prof. Purwo. Juga diskusi yang sangat cadas ya menurut saya dari para peserta kita kali ini gitu, untuk berbicara tentang banyak isu gitu ya, banyak isu khususnya dalam isu-isu politik demokrasi begitu dalam konteks Laclau. Di sini memang peserta kita sangat beragam ya, kalau saya lihat tidak hanya mahasiswa tetapi juga ada praktisi begitu, ada penyelenggara pemilu juga ada di sini, jadi memang sangat kaya akan diskusi dalam siang kali ini. Nah, karena ini sudah jam 12 lewat 10 menit, sebagaimana tadi kita sudah memulai juga jam 10 lewat sedikit ya, jadi kita sudah berdiskusi dalam waktu 2 jam lebih sedikit, mendiskusikan Laclau, dan saya harap diskusi kita ini tidak berhenti sampai di sini gitu ya, akan ada seri-seri diskusi lainnya yang akan diselenggarakan oleh Satu Kata untuk selalu membuka nalar kritis kita sebagai insan yang tinggal di negara yang katanya demokratis gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada narasumber atas ilmu pengetahuan dan juga kesediaannya untuk berbagi, dan juga kepada para peserta yang membuat forum ini menjadi semakin hidup begitu. Demikian dari saya, atas kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
terus belajar gitu dan mengingat disertasi saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Devika. Makasih Pak Purwo, Mas Amin. Matur nuwun Mas Guntur. Ya teman-teman semuanya, terima kasih. Pak Purwo. Pak Purwo dapat salam dari Pak Nasrullah. Terima kasih semuanya. Ya terima kasih. Sami, Mbak. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai ketemu lagi. Mbak Sisit, Pak Purwo, Mas Guntur. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Ya, Mbak Terima kasih, Sisit, Mbak terima Sisit. kasih banyak. satu kata.